ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya kita kembali dipertemukan di majelis yang insya Allah barokah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, tema kita pada malam ini adalah jangan meremehkan dosa kecil. Jadi memang di dalam syariat kita itu ada pembagian dosa. Satu disebut al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Yang kedua disebut as-shaghair, dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa kecil itu ya dosa yang tidak besar ya, maksudnya itu karena pembagiannya hanya dua, berarti dosa besar ya udah itu aja. Rasulullah itu menyebutkannya memang cenderung ke dosa besarnya, seperti syirik, membunuh, berzina, makan riba, lari dari medan perang, menyakiti kedua orang tua. Nah, itu termasuk dosa-dosa besar. Tapi ada satu kitab namanya Az-Zawajir. Nah, kitab Az-Zawajir karangan Ibnu Hajar Al-Haytami itu menyebutkan dosa besar itu lebih dari 70. Nah, ini malah gede kabeh, Pak. Jadi dosa cilik ora dumani. Ya, makanya masalah dosa itu kecil dan besar. Ya, kalau yang nas dosa besar itu tidak banyak. Artinya rata-rata dosa itu sebenarnya dosa kecil. Cuma kecilnya itu kecil besar, apa kecil tengah, atau kecilnya kecil. Nah, itu kan berarti pembagiannya para ulama sudah menjelaskan tentang itu. Nah, Bapak Ibu, mengenai dosa kecil, sesuai tema kita jangan meremehkan. Kenapa kita tidak boleh meremehkan dosa kecil? Karena dosa itu bukan masalah kecil besarnya. Dosa itu kaitannya dengan kita bawa kepada Allah atau tidak. Ada satu ayat Bapak Ibu di surat An-Naml ayat 90. Allah menyampaikan wa man jaa bisayyi'ati faqubat wujuhuhum finnar hal tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan barang siapa membawa keburukan, kejahatan, kejelekan, maka disungkulkanlah wajah mereka ke dalam neraka. Bapak Ibu, ayat ini berupa ancaman, tetapi para ulama sebagian itu ngendikane ini justru sebuah berita baik. Loh, kok berita baik gitu?
di sini menjelaskan tentang besok ketika kita menghadap Allah. Ketika kita menghadap Allah itu kan membawa oleh-oleh jenis amal. Nah, kalau ada manusia datang kepada Allah membawa kejahatan, maka dia disungkulkan wajahnya ke neraka. Loh, sisi baiknya di mana? Berarti kalau datang kepada Allah tidak membawa kejelekan, kejahatan, kan tidak masuk. Nah, apa berita baiknya? Berarti Allah itu tidak mencela, tidak mengancam orang yang berbuat dosa, tapi yang berbuat dosa dan dibawa sampai mati. Artinya berarti dosa itu bukan masalah kecil besar, tapi tidak diselesaikan urusannya. Nah, tema kita ini orang yang meremehkan dosa-dosa kecil, biasanya yang meremehkan dosa kecil itu tidak menyelesaikan urusannya. Nah, ini yang jadi problem. Makanya kita ini manusia ini kan tentu berdosa, kabeh menungso itu dosa. Tapi kan ada dosa-dosa yang harus kita hindari juga. Sebab kata Nabi, la kabirata ma'al istighfar wa la shaghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan berkelanjutan, dan tidak ada dosa besar kalau diikuti dengan istighfar. Dominan hadis ini memang mungkin sebagian ulama menyebutkan dhaif, tetapi maknanya sahih. Hadis ini diduga dinilai oleh para ulama itu hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih. Tidak ada dosa kecil kalau memang dia berkelanjutan. Di surat Ali Imran, kalau di ayat Wasayu itu ayat 132, 133 itu di belakang ada ayat walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yushiru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Kalimat terakhir itu walam yusiru, dan dia tidak melanggengkan, tidak berketerusan ala ma fa'alu, terhadap apa yang selama ini dia lakukan berupa dosa. Jadi dosa itu jangan berkelanjutan, walaupun kecil itu jadi membesar. Nah, itu problem sebagian manusia ketika dosa itu dilakukan secara berulang. Terus kemudian Bapak Ibu, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini hadisnya lumayan agak panjang. Babnya adalah bab dakwah, konteksnya dalam konteks taubat. Kanjeng Nabi dawuh, innal mu'min yara dunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yukhafu ayyaqa'a alaihi wa innal fajira yara dunubahu kadubabin mara ala anfihi faqala bihi hakada. Jadi orang mukmin itu Bapak Ibu, kata Nabi, melihat dosa-dosanya seperti ia duduk di pangkal gunung. Maksudnya kaya-kaya itu gunungnya ambruk. Ia khawatir gunung itu akan menimpanya. Itu kondisi psikologi seorang mukmin. Jadi dia nek nganggep dosa niku kaya ana gunung sing meh nibani, maka dia punya kekhawatiran tinggi. Nah, sedangkan orang fasik, orang fajir, pelaku dosa, melihat dosa-dosanya seperti lalat yang menempel di batang hidungnya.
kemudian ia mengusirnya seperti ini lalu terbang. Ini persepsi. Jadi wong sing ahli dosa itu kalau melihat dosa dia melihat seperti lalat yang nempel di hidungnya saja. Berarti menganggap remeh, menganggap enteng, menganggap tidak membahayakan dirinya. Nah, karena persepsinya seperti itu, maka dosa itu dianggap ringan, dianggap enteng. Memang dosa kecil, tapi dianggap enteng. Anakmu dosa cilik wae kok. Nah, dia lakukan itu secara berketerusan, secara berkelanjutan. Nah, itu bahaya. Nah, yang paling bahaya hari ini Bapak Ibu, karena ini zaman sosial media. Kita itu harus hati-hati. Kata Nabi, setiap dosa itu berpotensi dimaafkan kecuali namanya mujahirin. Coba boleh muhajirin niku wong sing hijrah. Mujahirin kaya mujahir ya, mujahirin. Jadi siji muhajir kuwi wong sing hijrah, sing siji mujahir. Nah, mujahir itu apa? Mujahir itu orang yang terang-terangan dalam dosa. Jadi kalau dosa itu dia mempertontonkan. Nah, saat ini kan media sosial kan berjoget TikTok. Ini pun ada terang-terangan tadi. Ya terang-terangan mau diupload kok. Nah, terus kemudian maksiat-maksiat itu sebagian kan entah itu berupa konten, entah itu tenanan, tapi dipublikasikan. Itu jenis mujahirina. Nah, kalau mujahirin seperti ini, Bapak Ibu, susah untuk dimaafkan, berat untuk diampuni. Itu kata Nabi. Jadi Bapak Ibu, gambaran orang dulu itu ngeten. Semalam orang berlaku dosa, berbuat maksiat, Allah sudah menutup aibnya, Allah sudah menutup dosa, tapi dia sendiri justru malah menyampaikan. Maka Bapak Ibu menurut saya mulai dengan seandainya dulu saya dengan siapapun itu pelaku dosa di masa lalu tuh orang konangan ono wong dosa masa lalu boten konangan jenengan tidak usah jadi mujahidin, tidak usah lalu menceritakan dosa jenengan yang sudah terkubur itu, tidak perlu Bapak Ibu. Justru ketika panjenengan menceritakan ke publik itu panjenengan berpotensi tidak dimaafkan oleh Allah. Mane kula niku mboten makruh nek ana mbok ceramah mbok cerita dosa masa lalu. Jadi cerita dosa gawe komoditas. Ini jauh Bapak Ibu. Ini berarti dia menyatakan saya bertaubat, tapi dia membanggakan proses dulu saya begini-begini. Itu tidak perlu diceritakan. Dosa yang tidak diketahui oleh orang tidak perlu diceritakan. Kalaupun jenengan mau cerita, itu hanya kepada orang khusus dalam rangka mungkin dalam rangka curhat, dalam rangka menyelesaikan masalah. Hanya itu. Selain itu tidak perlu. Kan ini anak ngomong kakon Bapak, Pak, saya itu dulu selingkuh istri saya, tidak tahu gimana Pak. Ya wis kok menurut itu. Sebenarnya mau coba ini, jenengan taubat sama Allah. Dan tapi saya merasa bersalah. Betul, memang itu salah. Anda dosa besar, tapi jangan memperbesar dosa Anda dengan mempublikasikannya. Nah, kecoba nek konangan kan beda Bapak Ibu. Jadi konangan itu berarti dia memang dipermalukan oleh Allah. Itu betul-betul. Yang kita bahas di sini dosa yang sesungguhnya tersembunyi,
malah dipublikasi. Nah itu walaupun dosa kecil, karena faktor kita mempublikasikan dosa tersebut, justru dosa itu menjadi lebih besar. Maka kalau tidak ada kepentingannya, tidak perlu dosa kita itu kita kemana-mana, kita embel ke sana ke sini, kita ceritakan kemari, tidak usah. Jadi tidak usah. Nah kalau untuk pengajaran bagaimana? Pelajaran sebaiknya menggunakan anonim, bukan menggunakan orang asli, walaupun kejadiannya benar. Nah, kalau kejadiannya benar ABCD, apakah bisa? Kalau Fir'aun bisa, ya kan Fir'aun sudah disebutkan dalam Quran. Apa yang disebutkan dalam hadis ya begitu. Ini namanya mujahid. Ada lagi, nah ini belok dikit, kajian tasawuf kali ini. Bapak Ibu, sekarang ini kan dunia internet itu kan luar biasa. Ada dugaan miliaran baik BYTE, baik data yang terkirim tiap detik. Jadi kita itu kan kirim apa-apa kan nganggo sinyal kan, ya ada perantara. Nah, Bapak Ibu, ini tapi kajian tasawuf mungkin agak sedikit unik. Kemaksiatan itu, Bapak Ibu, dalam kajian tasawuf, kalau yang mengetahui dia saja, umpamanya saya maksiat, itu saya benar di diri saya, maka ngefeknya hanya ke saya. Jadi kalau kita percaya apa yang disebut dengan efek dari perbuatan dosa, jadi dosa itu ada radiasinya lah kira-kira. Ini nuklir itu ada radiasinya, dosa itu ada radiasinya. Nah, kalau saya yang tahu diri saya kok, maka dosa itu yang akan menanggung radiasinya hanya diri saya pribadi. Tapi kalau dosa itu kemudian tersebar di satu RT, maka radiasinya meluas satu RT. Kalau kemudian dosa itu tersebar ke seantero Indonesia, berarti ini apa? Efeknya juga ke seantero Indonesia. Dan saat ini dosa kok menggunakan sosmed, itu kan cepet banget. Apa dengan main nge-share, kan tambah cepet, penyebarannya tambah cepat sekali. Nah itu efeknya, nek ilmu tasawuf itu ngefeknya kemana-mana. Jadi efek dari dosa itu. Ya kalau Anda percaya radiasi, nah di sini dalam dunia tasawuf itu ada radiasi dosa. Istilahnya efeknya. Mungkin radiasi itu betul langsung, Bapak Ibu, betul langsung. Nek di lab ya kita kan. Kemarin itu rame-rame udang dari Cikanggir, di mana itu, diekspor ke Amerika. Itu tiba-tiba di mana iki ono radiasi nuklir. Rame kan itu, loh nanti dipangan. Nah, jadi radiasi itu kan hanya bisa dicek lewat laboratorium, lewat tata cara tertentu. Nah, ini radiasi dosa menurut ini. Mulanya dalam Islam, berbunyi dalam Islam. Rasulullah itu mengatakan, kalau ada aib orang lain yang berupa dosa, dan itu bukan pelanggaran hukum ya, ada aib orang lain yang berkaitan dengan dosa, maka jangan menutup lebih baik daripada membuka. Kata Nabi, siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan tutup aibnya nanti di akhirat. Dalam perspektif tasawuf, kalau kita menutup aib, maka kita melokalisir efek. Tapi kalau kita membuka aib, berarti kita melepaskan efek itu kemana-mana. Nah, berarti dosa itu sebenarnya lebih bersifat individu, urusan kita dengan Allah,
kalau itu memang sudah rahasia, jangan jadi mujahir. Apa itu mujahir? Orang-orang yang suka mempertontonkan dosa, yang suka memperlihatkan dosa. Nah, jangan seperti itu, makin tidak jadi problem, jadi masalah bagi kita semua. Memang Bapak Ibu di zaman modern ini kudune sing akeh niku istighfar, orang ngomong dosane. Istighfar sendiri kan dari kata-kata ghafara. Boleh cara kajian tasawuf, istighfar itu maknanya njaluk ngapura. Istighfar itu njaluk perdan. Jadi ghafara itu punya derivat makna namanya perdan. Jadi jenengan istighfar itu kaya luka, dosanya kaya luka. Nah ini nek diperban, makin buatan infeksi berkelanjutan. Nah istighfar tujuan salah satunya itu jenis istighfar, njaluk ghafar. Ghafar itu maknanya perban. Supaya apa? Melokalisir efek. Makanya Allah juga mengatakan di surat Al-Anfal, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menyiksa mereka selagi mereka beristighfar. Nah, jadi kesimpulannya jangan remehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya kalau kita lihat hakikatnya dosa itu tidak ada yang kecil kalau diteruskan berkelanjutan seperti itu terus. Sementara juga tidak ada dosa besar kalau kita mau bertaubat. Kemudian jangan jadi mujahir, orang yang suka mempublikasikan dosa. Oke. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo dilanjut dengan tanya jawab. Betul Ustaz, untuk kita semua langsung saya buka pertanyaan dari pihak saya. Yang pertama melanjutkan dari yang tadi dijelaskan Ustaz tentang dosa. Mau dijelaskan Ustaz, apakah ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni? Contohnya perbuatan apa saja itu? Kemudian adakah dosa-dosa yang bisa diampuni? Satu, yang kedua, ini tidak sama dengan yang dijelaskan. Jadi saya seorang pebisnis dan saya berdagang, adakah amalan-amalan khusus atau doa-doa khusus yang bisa saya amalkan kalau saya amalkan agar usaha saya lancar? Ada 4 lain, dua-dua apa langsung? Dua-dua. Silakan Pak. Terima kasih. Yang pertama, apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Secara harfiah ada, tapi secara substansi tidak ada. Jadi ada satu ayat di surat An-Nisa, Allah sampaikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa menyekutukan Allah, dosa syirik. Ini secara harfiah Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dosa kemusyrikan. Sehingga kalau kita mau mengklasifikasikan dosa itu ada yang bisa diampuni dan ada yang tidak bisa diampuni, maka yang layak disebut dosa tidak diampuni yaitu kemusyrikan. Nah, mengenai pembagian seperti ini, para ulama kemudian berbeda-beda mengenai masalah ini. Ada satu kelompok, ya, kelompok umat Islam. Ya, kan Islam itu sektenya banyak Bapak Ibu. Kita itu kan memilih Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu satu kelompok. Syiah, Khawarij, ada Jahmiyah, macam-macam. Oke. Nah,
ada satu kelompok Islam yang mengatakan bahwa semua pelaku dosa besar itu tidak bisa diampuni. Pembunuh, walaupun dia taubat, dia tetap masuk neraka. Pezina, walaupun dia taubat, dia masuk neraka. Kenapa? Karena tidak bisa diampuni. Itu dosa-dosa besar kan tidak bisa diampuni. Selesai dia hidupnya. Nah, versi Ahlus Sunnah tidak begitu. Kalau versi Ahlus Sunnah, semua dosa termasuk syirik, kalau dia mohon maaf, dia minta ampun, dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, maka bisa diampuni. Nah, itu yang dikatakan Bapak Ibu. Syirik atau menyekutukan Allah atau menyembah kepada selain Allah adalah dosa besar. Tetapi kalau ada orang kemudian bertaubat, berhenti dari melakukan hal tersebut, mengubah dirinya menjadi muslim, mengubah dirinya menjadi orang yang mentauhidkan Allah, maka dosa itu tetap diampuni. Nah, logika ini Bapak Ibu, logika yang dibangun oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah itu selain dalil nakli, dalil nakli itu dalil dari Quran atau hadis. Kalau yang dari Quran umum sebenarnya deh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Lalu kemudian innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Nah, kalimat Allah mengampuni semua dosa itu diyakini oleh sebagian besar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua dosa termasuk syirik. Termasuk syirik. Itu dalil akli ini. Nah, dalil aklinya atau logika yang dibangun menggunakan pendekatan akal itu ini Abu Bakar, Umar, Utsman, ini sing dikomawane alian saja. Waktu Nabi diutus jadi Nabi, berarti kan Mundawi kan Abu Bakar itu usianya paling biasa di 2 tahun Kanjeng Nabi. Berarti Kanjeng Nabi diutus jadi Nabi usia berapa? 40 tahun. Ya, asumsinya berarti Abu Bakar usia 38, mungkin Umar 35. Dan 35, 38 di atas 15 itu kan jenisnya sekali. Berarti Abu Bakar, Umar ketika Nabi diutus jadi Nabi, beliau itu kan posisinya kan sudah balik. Pertanyaannya dia mau nyembah sopo, nyembah Allah. Keyakinannya bahwa mereka itu wabil khusus Umar bin Khattab ini pun cepat nyembah berhala. Musyrik betul itu, musyrik kan? Nah, jadi kita contohkan saja spesifik Umar bin Khattab ini musyrik. Nah, dia musyrik, kemudian dia jadi nabi, dia masih musyrik. Kemudian sesudah itu, sesudah turun surat Toha beberapa waktu, lalu kemudian beliau masuk Islam. Pertanyaan, dosa sebelum dia masuk Islam diampuni kan? Ya, keyakinan kita diampuni. Keyakinan kita diampuni, artinya orang ini menyekutukan Allah, lalu dia bertaubat, memilih Islam sebagai agama, atau mu'alaf lah. Mu'alaf itu kan menyekutukan Allah lama sekali dia. Baru kemudian dia menyembah Allah. Diampuni dan diampuni. Itu versi kita loh ya. Mungkin ada yang mengatakan udah bisa diampuni. Ayat ini ketika ini inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Ya, itu salah satu pendapatnya memang begitu, dan kita tidak menolak pendapat tersebut, tapi kita nggak pakai. Kita tidak menolak pendapatnya mau ayatnya.
kita nggak pakai itu, karena kita mengikuti pola pikirnya ulama mayoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jadi tadi kalau yang ditanyakan, ada nggak dosa yang tidak bisa diampuni? Secara tauhid ada, tetapi kalau kita lihat perspektif ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, semua dosa bisa diampuni oleh Allah. Dalilnya yang nakli tadi, inna allaha yaghfiru dzunuba jami'an. Yang kedua, fakta-fakta sejarah, wabil khusus orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi itu mereka dulunya adalah penentang Islam. Artinya mereka itu musyrik, bahkan melarang kanjeng Nabi. Siapa sih melarang kanjeng Nabi? Khalid bin Walid melarang kanjeng Nabi. Nanti Nabi kalah ya, kalau Khalid bin Walid. Tapi bagaimanapun beliau adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Jadi sederhananya berarti tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni. Yang penting mandek mengubah menjadi lebih baik, maka bisa diampuni. Pasti boten, nggak tahu kalau itu kita punya dosa masa lalu, saat ini pulang bertobat, apa Gusti Allah sok aku, nggak tahu kalau itu, tapi bisa. Redaksinya adalah bisa. Kalau pasti ya bahwa berarti gimana kalau kita punya dosa ya berharaplah diampuni. Sampai kapan? Sampai titik darah pun nggak bisa. Sampai kita mati. Tetap berharap Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi. Wah ini yang besar ini. Oke, Bapak Ibu. Jadi kalau amalan untuk supaya kita mendapatkan rezeki yang baik, kalau mengikuti Nabi Nuh kan istighfar baik. Nek manut Nabi Nuh kan istighfar. Nabi niku sedina istighfar ping 100. Jadi bisa. Jadi yang pertama adalah istighfar. Berapa jumlahnya tidak pasti. Ya nek dari sisi kula jenengan mungkin kanggo sing ngono kuwi tenanan ya ping 1000. Tapi niki boten buat aku istighfar. Kenapa kok istighfar? Ini gua buka ayatnya. Dan itu ada di surat Nuh ya, juz 29 ya, surat berapa ya? Surat ke-71. Ini surat Nuh ayat 10. Saya bacakan terjemahnya aja. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Itu maknanya istighfar. Sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Anaknya ampun Pak, hartanya kalau yang jalur itu balik. Anaknya mangga susah pulau, umpamanya orang saya nonton ya Gusti niki sing ayat 12 pulau potong tengah nolong ya, wa yumdikum bi amwalin. Jadi itu dawuh Gusti Allah di surat Nuh ayat 12. Itu yang pertama. Boleh nggak dipraktekkan? Boleh, silakan. Yang kedua, siji waktu enten sahabat dan kalau patus ayat yang naik motornya bukan mau deh, motornya bu aslinya belum mau motornya bu pulau ada arah, tapi kan ijazah, jadi ini ijazah ya kan. Nah ini si Quran mau pulau seneng ngajak motor Quran ya ini. Nah siji waktu bapak ibu niku wonten setunggal sahabat Nabi niku sakit.
saat Ibnu Mas'ud itu sakit. Ibnu Mas'ud sahabat itu. Nah, Utsman itu masuk untuk menjenguk Ibnu Mas'ud yang sakit dan menjelang meninggalnya. Jadi ini sakit menjelang wafat. Nah, terus kemudian Utsman bin Affan itu nanya, "Mata syafii? Apa sing mbok rasakno?" Nah, Ibnu Mas'ud ditakoni ngoten. "Wa aduh sing aku mumet wae." Jawabnya, "Saya ngrasake dosaku." Nah, ini aneh lagi jawabannya. Mau ditakoni, "Piye sing mbok rasake, Pak?" "Aku ngrasake susah dosaku." Wis. Ditakoni malih sama Utsman, "Fama tashtahi? Sampeyan pengen apa?" Mbok menawa pengen sego goreng mbok piye? Kan mau kalau tadi dijawab, "Saya pengen rahmati Gusti Allah." Yes. Terus Utsman takon mana? "Afala natulaka tabiban?" Tahu dari dokter ya Mas? Pola An-Tabib An-Modoni ojo dokter kalau ini malah nakal awal ojo dino tuh sing iki ora usah dino. Oke, kalau begitu sama njaluk tak duit yo ditawan kalau Utsman punya keinginan apa njaluk duit apa njaluk apa, aku butuh kowe kabeh. Nek wah wong harta benda kuwi mengkang hidupku, mosok aku mati monggo kowe aku apa yo aku sampean to Mas, kanggo anak wedokmu kan lho nek mbok tinggal mati mbok piye. Dadi wong biyen niku diskusine mek mati yo bahas sama nek mati dan yo apa ngono. Nah terus boten kanggo sampean tak kei duit sing akeh tapi kanggo anak wedok kae. Terus dijawab, "Apa sampean tuh kok nek anakku melarat?" Ibnu Mas'ud ngomongi Utsman ngoten. Lah wong dheweke wis takon wiridan surat Waqiah tiap malam. Sebab kula niku krungu kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah ngendikan sing sapa wong maca surat Waqiah ben wengi dheweke watakal melarat. Nah, berarti ini bisa dibaca Pak. Maksudnya kata menawa kula dengan berdilan kan pengusaha kepengin dan nah kabul boten ngerti urusannya kita sama Allah, tapi saya membaca riwayat. Artinya riwayat ini disebut, ini saya kutip dari kitab Al-Jami'ah Al-Quran Tafsir Qurtubi ini menjelaskan cerita tentang asal sahabat. Jadi sahabat berperilaku seperti itu. Mek dikaitkan boten usah anak wis hari takon maca Al-Waqiah benbengi. Wis mau istighfar ping 1000 Waqiah benbengi. Tambahi bener. Wis kuwi wae cukup Mas. Enggak malah dulu. Nah, jadi itu yang pertama istighfar berdasarkan surat Nuh, yang kedua Al-Waqiah berdasarkan cerita Ibnu Mas'ud ketika didatangi oleh ini. Nah, itu umum ya. Selagi ini kan peluang seperti ini kan sebenarnya peluangnya sama Bapak Ibu, kita itu punya peluang yang sama, hanya tingkat ketekabulannya saja yang berbeda-beda. Tapi insya Allah sebagaimana yang disebut ini Ibnu Mas'ud meyakini itu dan sebagian ulama membuktikannya. Ini biasanya nek mondo main lalat kuno dan ini kita salah satu. Jadi pulsanya ini main mudun enggak itu anu, tapi itu pengalaman, testimoni bukan dalil loh ya. Jadi bukan dalil, tapi dalil kita adalah mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud.
Terus Ustaz, ini ke pertanyaan berikutnya. Terus pada waktu Rasulullah kasih sugeng nalika semanten, kan beliau mengalami beberapa perangan ya Pak. Mengalami beberapa perangan. Pertanyaannya adalah apakah hukum-hukum perang pada zaman Rasulullah itu sama dengan hukum-hukum perang pada zaman perangnya kemerdekaan Pak? Hukumnya sama pada misalnya maksudnya apa itu? Jadi misalnya kalau menyempal dari pasukan berkhianat misalnya, itu kan dosa zaman Rasul. Kalau zaman ini perang kemudian apa hukumnya juga sama seperti itu. Oke. Yang itu yang pertama. Yang kedua, ini kelanjutan dari pertanyaan kemarin. Jadi suami saya Ustaz itu tidak sama sekali melarang saya untuk menghadiri majelis taklim. Sama sekali. Ya. Kalau kemudian saya berikan penjelasan, munculnya adalah pertengkaran. Saya sudah di titik saya itu merasa putus asa. Adakah amalan yang bisa saya baca agar suami saya itu luluh hatinya, sehingga saya diizinkan untuk mendatangi majelis taklim atau kegiatan-kegiatan yang positif yang lain? Ini seperti itu Pak. Allah. Ustaz bisa dilanjut untuk pertanyaan. Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belum dicontohkan mengenai dosa kecil itu apa saja. Itu yang pertama. Kemudian kedua, saya sependapat dengan Ustaz terkait dengan dosa besar pun apabila yang bersangkutan itu sudah melakukan tobat dengan melakukan beberapa upaya itu termaafkan. Kemudian yang ketiga, mengapa yang banyak masuk neraka itu perempuan? Saya secara konkret saya melihat bahwa majelis taklim itu banyak sekali dilakukan oleh perempuan. Mengapa kok banyak yang masuk neraka itu perempuan? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, oke. Jadi Bapak Ibu, kan kita kalau melihat filmnya si Pito Bapaknya, film Mano itu kan selalu ada centeng-centeng di logo. Jadi orang-orang yang pribumi itu kan dianggap inlander. Dan kita itu kan didesain oleh Belanda waktu itu bahwa kulit putih itu strata sosialnya tinggi, terus kebiasaan ini itu kan sebagian kita itu kan ono istilah mental jomos. Ada yang kita begitu atau kasar. Nah, Bapak Ibu, bagaimana perang melawan Belanda dalam konteks Indonesia itu sebenarnya sudah ada. Kemarin hari santri 22 Oktober itu kan bicara solusi jihad namanya. Jadi sesudah kemerdekaan itu kan sebenarnya sudah tidak ada jihad melawan Belanda. Tapi begitu Belanda bonceng nikah, alasannya mengucuti tentara Jepang, tapi dia boleh kesempatan ngangkangi Indonesia. Nah ini gimana ini? Maka kemudian beberapa tokoh itu sowan ini Mbak Yai Hasyim Asy'ari menanyakan ini jihadnya bagaimana? Nah, sesudah ditelah ternyata mempertahankan negara, mempertahankan tanah air, apalagi lawannya adalah orang kafir, maka ini bisa disebut jihad. Nah, kenapa jihad? Karena satu, mempertahankan tanah air itu bagian dari jihad. Yang kedua, lawannya orang kafir, bagian dari jihad fisabilillah. Nah, konsekuensinya berarti siapa yang membela tanah airnya, siapa yang membela agamanya, siapa yang membela hak-haknya, maka dia masuk jihad fisabilillah.
Lah nek ana wong kok berkhianat, jadi malah melu Londo, melu Jepang, melu Portugis. Pada saat itu tentunya dalam konteks perang, maka dia disebut khianat. Dosa tidak orang seperti itu? Dosa. Karena hari ini antek asing saat ini, nanti dulu nih saat ini, saat ini asing kalau asing kan mau dipakai. Dia kan istilahnya kan asing kok asing. Dari asing pula-pula kok asing pula-pula. Kalau hari ini loh, kita bicara konteksnya perang. Karena kalau perang itu kan statusnya perang, sehingga orang yang berkhianat dalam perang itu dia dianggap pelaku dosa besar. Maka Nabi itu tegas sekali Bapak. Ini mungkin sejarah kalau diceritakan oleh Kafir. Jadi ada satu kelompok Yahudi di Medina saat perang Ahzab. Perang Ahzab itu perang Khandaq. Itu kan orang kafir itu koalisi mengepung kota Medina. Nah, orang Medina itu kan sudah bersatu padu. Mereka melawan orang asing. Lah kalau kelompok Yahudi Medina itu mereka malah berkhianat. Waktu perang dibiarkan, begitu perang selesai sekitar 700 orang dihukum mati oleh Nabi. Oh tenang nih. Nah artinya itu perbuatan dosa besar. Sehingga dalam konteks kemerdekaan, dalam konteks melawan penjajah, maka para ulama khususnya di Indonesia menyebut dengan fatwa jihad. Itulah resolusi jihad tanggal 22 Oktober yang kemudian memicu umat Islam waktu itu untuk bergerak melawan Belanda dan muncul tanggal 10 November hari pahlawan singkong dari Naki Toto Maulana. Nah itu jadi ceritanya seperti itu. Jadi pengkhianat adalah dosa. Tapi kalau hari ini kita mengatakan pengkhianatan umpamanya antara wong Indonesia kalau wong Indonesia, wong Islam kalau wong Islam, nanti dulu kalau itu harus ditelaah lebih lanjut lagi. Berikutnya apa itu? Amalan untuk meluluhkan suami. Ini ambil urusan yang malas ini. Jadi kita berkaitan dengan itu tadi yang saya sampaikan kemarin sudah kita jawab bahwa tanpa izin suami kecuali hal yang wajib maka tidak boleh. Itu masalah aturan. Kita menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan koridor yang seharusnya. Kita menyampaikan sesuatu di monopoli aturannya umum atau ibu tanpa izin suami tidak bisa kecuali hal yang wajib. Jadi memang ini perkara wajib yang harus kita ketahui, tidak bisa kecuali harus datang ke pengajian. Lalu suami melarang, ya suaminya yang dosa. Tapi kalau memang itu wajib ain dan kalau tidak dia lakukan sama sekali tidak ada kemungkinan dia bisa tahu kecuali datang ke majelis taklim, maka dia boleh dalam konteks itu mengambil risiko untuk datang mencari ilmu, tapi ilmunya ilmu wajib. Jadi temanya dicek sih, kayak ngaji ini apa? Nek ngaji ini orang yang wajib, main kanggo panjenengan nggak boleh. Itu satu. Nek saat ini dok dia nonton YouTube apa? Tapi kan orang mantap biasa. Ya, tuh. Nah, bagaimana cara mendoakan orang yang seperti itu? Cara dawe para ulama diwacana Fatihah kemawon. Diwacana Fatihah tiap hari, habis sholat panjenengan baca Fatihah, didongani muga-muga bojone kula niku urusane diluntur. Ya gitu aja. Tidak perlu banyak-banyak cukup itu. Terus kalau memang tidak lulus berarti ujiannya jenengan jokowi. Panjenengan memang diuji di titik itu. Ya memang ono wong sing di bojo kepenak, malah dijek ngaji segep,
malah ngongkon, nah ini dijek malah aneh. Tapi yang ngono kuwi wong lanang di bojo sing wedok angel ya ono, wong wedok sing di bojo lanang angel ya ono sing lanang wedok angel kabeh ya ono. Jadi menungso itu memang tabiatnya tidak-beda. Nah kita memang jatah ini kono. Ya karena itu yang terjadi ya, yang penting kewajiban dilakukan, ikhtiar dilakukan, sudah kita pasrahkan itu kepada Allah. Ya memang dunianya ibadahnya berarti disuruh sabar menunggu. Terus berikutnya yang tadi mengenai kenapa banyak perempuan yang masuk neraka, padahal majelis taklim banyak yang perempuan yang ibu-ibu akeh. Nah masalahnya ya saya tidak tahu ya, mungkin makan majelis taklim pada di nama kiai, bisa saja begitu. Tapi faktornya banyak. Kalau Rasulullah menjelaskannya tidak begitu. Rasulullah menjelaskannya kenapa ya Rasulullah banyak perempuan yang tidak yang masuk neraka bikufrihim, karena mereka itu kufur. Lalu nanya lagi sahabat, apakah mereka mengkufuri Allah? Betul, mereka mengkufuri dua hal. Ini faktor penyebabnya yang disebut Nabi melalui lisan Nabi. Yang pertama adalah yakfuruna bil ihsan, yakfuruna al-ashir. Yang kedua yakfuruna bil ihsan. Yang pertama mengkufuri suaminya, yang kedua adalah mengkufuri kebaikan. Yang pertama mengkufuri suaminya, yang kedua mengkufuri kebaikan. Terus Nabi ngasih contoh. Contohnya apa? Contohnya bojone kuwi berbuat baik setahun, terus berbuat jelek sehari. Terus diuneni kalau sing wedok sampai orang apike babar jelas. Nah, kalimat itu kok diucapkan oleh seorang istri terhadap suami, ya niku sing dadekno wong wedok do mlebu neraka. Itu lisan Nabi ngendikane ngoten niku. Ini bukan analisa kalau ini bentuknya adalah riwayat. Dasarnya tergantung mau lanang ya masih mau keluar. Kedua aku berbuat apa itu ini salah sidik, muni patang dino habis. Orang lanang yang beri dua ni rata. Pamane. Apa orang lanang dia kena pasal ni bu? Yo insya Allah kan mau kedua ni. Insya Allah kan. Cuma kata Nabi sing akeh ngomongin wong wedok. Dan ini benar di statistiknya makin dibuktikan dengan jatuh. Itu saya loh, ini lisannya ada Nabi. Nah, itu yang riwayat, yang analisa. Satu, Bapak Ibu, kenapa perempuan itu kok lebih banyak masuk neraka? Karena jumlahnya memang lebih banyak. Jadi statistiknya lebih banyak. Tapi nggak hari ini. Kalau hari ini tuh kemarin bahkan kebijakan Indonesia hari ini loh, ini kan lebih mengedepankan kebijakan perempuan karena jumlah perempuan lebih banyak. Kan hari ini, tapi ini akumulasi yang zaman Nabi Adam nanti sore niku akeh wedoke. Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ini yang analisa lebih, ini analisa bukan riwayat. Wong wedok niku sebagian salate do keliru. Kelirune piye? Wayahet malah sholat, wayahet malah wayahet malah sholat, wayahet ora sholat. Jadi salah satu yang dianalisa kenapa perempuan ini banyak masuk neraka, sebab dia tidak tahu ilmu tentang head. Jadi langsung bikin head out dulu langsung. Kan demi agama itu betul ya hak Pak. Enggak lah. Betul mau tak ilmunya betul mau. Ono buat sih. Betul hak. Orang betul berarti wahid. Oh tadi betul. Tidak itu. Karena ada aturannya. Nah ini dibahaskan bahwa ya betul hanya clue saja masalah hak ini yang analisanya membuat
sebagian perempuan itu masuk neraka. Kalau orang bahas mana Pak, lah kita konten mau gitu. Besok dibahas mengenai. Terus masalah contoh dosa kecil. Dosa kecil selain yang tadi saya sebutkan itu. Jadi selain syirik, selain membunuh, selain zina, selain apa nih? Durhaka kepada orang tua, lari dari medan perang, riba, itu selain yang itu butuh soalnya cilik kabeh. Tapi cilik orang cilik gede, orang cilik tengah, orang cilik. Jadi tapi cilik non besar maksudnya. Jadi bukan yang besar. Korupsi masuk di cilik sektor gede. Cilik mana? Cilik sendiri. Lalu korupsi tidak masuk dosa besar yang disebut Nabi secara langsung itu. Berarti kok muni kejahatan luar biasa, itu istilahnya orang Indonesia. Istilahnya orang Indonesia dianggap korupsi itu menghambat pembangunan dan sebagainya. Jadi kalau kita memilih dosa, itu pilih yang cilik. Nek milih dosa, nek iso dosa. Tapi kalau dosanya pilih banyak, tidak dosa besar. Makanya kita itu juga nyata bahwa perzinahan hari ini kan banyak sekali. Apa data, maksudnya data, bicara cerita data, terus kemudian analisa dan seterusnya itu banyak. Nah, kita itu ya prihatin. Nek ono wong zina dimaklumi, tapi nek ono wong bojo menaik diamuk. Bukan masalah suka tidak suka, ini bicara masalah dosa. Jadi pemakluman terhadap dosa itu dosa Bapak Ibu. Jadi dengan memaklumi dosa, itu wajar dong jenenge cah nom. Nah itu jenenge pemakluman dosa itu dosa. Mulanya jenengan yang orang dosa ojo memaklumi, mengingkari dengan hati. Paling tidak ojo memaklumi. Jadi nek orang dosa malah dibunuh bisa kabeh dhewe. Nah ini aneh. Jadi tadi kalau dosa kecil dan dosa besar, kalau dosa kecil belum disebutkan ya karena dosa kecil terlalu banyak, termasuk kelas tadi mendeliti wong dan seterusnya. Itu ya dosa cilik kabeh. Nah yang begitu-begitu itu insya Allah lebih mudah untuk dihapus daripada dosa-dosa besar. Setengah penting ada sini. Semua dosa bisa diampuni, tapi hubungannya dengan malaikat atid yang selalu mencatat dosa, seberapa jauhnya catatan itu dihapus, hubungannya dengan yaumil hisab. Matur suwun. Matur suwun. Jadi itu kalau jenengan kita mau tahu tugas malaikat. Malaikat ini nyatut kok tanpa analisa. Jadi malaikat itu ketika dia mencatat, ya kaya tulisanmu mencatat. Komputer itu mencatat, sing analisa itu AI. Nah, artificial intelligence itu menganalisa, ngasih kesimpulan. Nah, malaikat itu tidak ada yang memberi kesimpulan, Pak. Jadi dia hanya mencatat. Wong iki lakoni dosa, dia hanya punya kemampuan untuk melihat ini dosa, tulis, ngapusi. Oh tulis ngono to, kolomnya ini ngapusi. Lah dulu ini orang Excel pengalihnya bio, terus kok dibobot, kuwi wis urusane malaikat yo. Malaikat oke, malaikat atid hanya mencatat. Nah, ketika mencatat, apakah dia bisa terhapus? Sangat mudah terhapus, Bapak Ibu. Bapak khususnya dosa cilik ini. Kapan dia terhapus? Satu, nek dosanya cilik banget, itu dengan wudhu saja menghapus. Jenengan datang ke masjid, satu langkah itu menghapus dosa. Jenengan datang majelis taklim ngeten iki
sikile niku bisa menghapus dosa. Jadi bisa. Saya tidak mengatakan pasti, bisa itu berkemungkinan, punya probabilitas. Artinya Bapak Ibu sebenarnya kita itu bisa diampuni dosa-dosa kecil. Sholat 5 waktu bisa diampuni dosa-dosanya yang kecil. Yang penting mau coba ngerti dosa ini. Nah, meremehkan itu kan hati, perbuatan itu kan ya perbuatan doh ya. Malaikat mencatat itu. Malaikat mencatat itu. Kalau para ulama menyampaikan, ini bukan hadis, dosa itu yang nulung saja, waktu saja. Bahasanya asal itu sederhana, biasanya itu saja. Kok diistighfari niku kaya nyiram cek badi cete utawa semen kentes di cote, berarti nek diguyang banyu insya Allah hilang. Tapi kok nek wis sedina niku atos kudune mek ditutupi badan. Ya ibarat luka iki nek dicek-cek ngono ya ana barang. Soale wis kadung atos. Lah nek wis kadung 3 dina, sakniki dinten apa? Jadi sesuk kemis saiki dosane kemis kok ulung ditetel dosane niku wis ning gone pusat data. Jadi apa jenenge wis urusan malaikat oke iki wis malaikat pengumpul data. Ning pusat database. Jadi nek umpamane nek ngaran ngene kudune jenengan wis ning gone provinsi Moya. Angel kuwi. Engko nek wis rada suwe ning pusat Pak. Ketemu Prabowo. Angel. Nah sehingga penghapusannya lebih susah. Nek nggak sajam kan belum di stempel, nggak draft. Belum Pak. Jadi bentuknya draft. Itu gambarannya begitu. Jadi malaikat terkait itu hanya mencatat dia akan mengirim itu kan malaikat itu kan hanya semalam Bapak Ibu. Malaikat tugas malam itu kan dia tugas malam kan saiki. Oh subuh ganti kok. Malaikatnya ganti. Iya di sini. Ya Pak. Iya di sini. Di sini. Tapi rekapan ini dilaporkan sesuk dina Kamis. Kalau mau sore, jadi di Senin. Nah mau balik apa? Dari dosa yang dengan ini terus dilapor mau. Mas kasar lebu. Ya bisa kasar lebu. Nah jadi orangnya upaya pembatalannya mungkin lewat ya betulnya lewat pengadilan ya kasar kopi nek wae ya di wong jero lah. Nah wong jero dengan kenal cepat karo Gusti Allah ngoten ya iso bawa jenenge Gusti Allah. Aku barane Gusti Allah, ndi buktine takon Gusti Allah. Jadi wong jero itu dadi warga itu. Nggih, bener Bapak. Cukup nggih. Monggo kita akhiri kanthi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nuwun dirahmati nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.